expect that. Ya, udah berikutnya adalah Arsenal yang akan kita bicarakan, yang di 4 season terakhir di musim Natal 3 kali menjadi pemuncak. All the best buat Arsenal untuk musim ini. Semoga ini menjadi satu mimpi yang menjadi kenyataan untuk bisa mengambil title dari Liverpool, dengan harapannya bisa tampil mungkin lebih meyakinkan ketimbang kemarin di Hill Dickinson menghadapi Everton. Begitu banyak kendala yang dihadapi it's not one of the best performances, tapi lagi bisa ada 3 poin yang diambil. Gyökeres dengan penaltinya ridiculous handball slam dunk dari O'Brien yang membuat menjadi masalah di awal persaingan buat Everton. Ya tadi lu bilang juara pas lagi Natal gitu. All the best. I hope. Lu tuh kan juara pas Natal itu jarang yang jadi juara beneran gitu. Baru kalau nggak salah baru ada 2 tim. 2002 2003 Arsenal. Tau nggak satu lagi siapa? Leicester City. Leeds ya. 2000. Jadi emang nggak ada jaminan lu juara pas lagi Christmas menjadi juara liga gitu. Jadi ya itu secara ini doang kan. Kemarin Liverpool dong. Liverpool I think on top ya. Iya, pas juara liga. Pas Natal? Iya. Apa pas winter? Pas Natal. Berarti bisa? Bisa. Nah, itu dia. Semoga Arsenal bisa meniru. Liverpool di posisi itu suka ya sulit ya kalau kita bicara tahun terakhirnya ya di era Jurgen Klopp gitu kan. Sementara Arsenal tuh di teritori ini di eranya Wenger pun sering mengalami di posisi runner up ketika, makanya gue bilang lo kalau bicara Arsenal lo tunggu Februari. Februari atau Maret. Nah, itu baru ketahuan ketika lo juara paruh musim. Ini bukan garansi, terutama kalau kita bicara bukan Arsenal. Garansi Dan sama sekali. kita bicara 4 musim kan, 4 musim, 3 diantaranya mereka jari juara 2 kali, di 2 musim sebelumnya disalip oleh Manchester City, which is sekarang seperti itu nih. Mereka berada di puncak, di bawahnya Kayaknya seperti itu, bukan seperti itu dong. Kesusul bola kemarin. Iya, sempat satu karena fixture mereka kesusul. Tapi itu kan pengen banget Arsenal disusul nih. Dan pas banget ya nyusul City gitu kan. Ya kalau musim lalu emang Liverpool kan emang kenceng banget startnya dan akhirnya dia bisa maintain sampai akhir musim gitu. Sementara kalau Arsenal dia selalu atau dia berada di teritori yang mereka sudah berapa kali merasakan itu, tapi gagal untuk bisa mengakhirinya dengan gelar juara. Gak mudah juga, dan kalau kita bicara Manchester City berada di posisi juara dalam 4 musim mereka berturut-turut menjadi juara, itu kan juga bukan mereka lari kencang sendirian, tapi kan emang ada desakan sehingga mereka tampilnya akhirnya belakangan bisa ngejar sampai menjadi juara gitu. Jadi nggak mudah berada di posisi atas tapi bisa mempertahankan itu. Sementara Arsenal sekarang berada dalam posisi yang selalu dikejar oleh Manchester City yang kita lihat makin kesini makin stabil penampilannya gitu. Tapi ya apa yang tadi kita singgung di awal, gimana mereka bisa tampil jelek tapi bisa memenangi pertandingan, itu kan bukan kemarin doang. Sebelumnya kan seperti itu juga kan. Mereka menang lawan Wolves, itu kan juga dalam posisi yang mereka nggak nyaman juga, bahkan gol terakhirnya juga own goal juga. Tapi mark of champions ya kayak gitu ya. Tim yang di saat lo nggak diperkirakan bisa menang, lo bisa menang. Kalau kita bicara timnya Alex Ferguson kan sepanjang musim juga banyak melewati laga-laga seperti ini gitu kan. Walaupun yang lo laga harusnya menang, lo bisa menang gitu. Tapi laga-laga yang sulit, lo nggak main bagus, tapi lo bisa memetik kemenangan. Nah itu juara-juara biasa muncul dari posisi seperti itu. Jadi ya ada sisi positifnya juga bagi Arsenal. Banyak. Apalagi ini kan fixtures yang tahun lalu Arsenal kan ini 6 game ke depan nih. Ini fixtures terjegal waktu itu Shondice kan? Itu dia. Ini buat gua meskipun bermain seperti tidak seimpresif itu, tapi buat gua ini hasil yang sangat penting bagi Arsenal bisa keluar dari mental block kalau bahasnya Rizal. Ya lu main ke Everton away itu nggak pernah mudah. MU kalau nggak salah kalah juga. Hill Dickinson ya? Iya, ini stadion baru juga, mereka pengen bikin mark yang bagus, pengen bikin tanda yang bagus sejak pindah ke stadion baru. Dan Arsenal tidak bermain sebaik itu juga, tapi lebih dari cukup untuk tetap dapat 3 poin, apalagi ini festive period. Nggak seluruh pemain yang pengen kita lihat akan main, pasti bakal dipirit-pirit juga, kayak Eze, Merino, Saka bakal starter, Madueke di bench mungkin di next game. Apalagi next kita bakal quarter final League Cup menghadapi kita. Minum bro. Wih, Harus kata. Lo tuh bukan yang kuning kok, lo dapetnya yang itu dong. Yang putih aja. Yang kuning dong. Kita main putih. Putih aja. Jadi ya ini akan kata Abdar latihan angkat trofi, pemanasan. Kata Abdar gini caranya.
Wuih, kata Abrar begitu. Tapi jangan trofi Premier League yang gold itu yang diangkat sama Arsenal. Yang kecil. Jangan dong. Yang kecil. Itu tribute kan. Mungkin jadi diskusinya begini, Di. Ini kan sekarang di di semifinalnya Carabao kan udah ada Newcastle, Chelsea, Newcastle City, Chelsea, Arsenal atau Palace. Ini kan 4-4-nya buat gua sih kalau Arsenal lolos gitu ya. 4-4-nya layak dapat League Cup. Nah, masih menjadi turnamen yang penting apa enggak? Kalau gue penting karena bisa menjadi moral boost bagi Arsenal maupun City, gitu kan. Jadi buat gue ini akan menjadi laga yang nggak mungkin dilewatin begitu aja sama Arsenal nanti menghadapi Palace tanggal 24 dan makin repot juga nih karena Arsenal benar-benar harus mirip gitu kan. Mesti menghadapi fixtures yang 24 main, 27 main, 31 main, 4 main. Sementara City tanggal 20 baru udah main, tanggal 27 mereka baru main. Jadi ya ada waktu yang lebih panjang juga untuk mereka beristirahat. Apakah ini akan berdampak juga di atas lapangan? Apalagi fixtures Arsenal juga beberapa game ke depan sangat buat gue sih sulit ya. Apalagi nanti ada Palace, terus Brighton kalau nggak salah, Bournemouth away, Liverpool, terus Villa akhir tahun. Jadi buat gue ini akan menjadi kalau bahasa Mas Aryo ujian kelayakan bagi Arsenal kalau mereka emang pengen juara. Cuman ya jangan bahas juara dulu sebelum bulan Februari lah kalau mau sama Arsenal. Iya, masalah dari Arsenal mungkin juga fluiditas dari permainan mereka sekarang agak terganggu. Gitu kan. Bahkan set pieces mereka juga sudah mulai bisa agak diantisipasi oleh lawan-lawan gitu kan. Bagi Arteta harus bisa one up lagi, mengupgrade lagi timnya, tapi juga masih belum ada solusi terhadap enigma dari Gyökeres yang masih belum bisa tampil nyaman juga. Haruskah Mikel kembali menciptakan satu keadaan di mana Gyökeres akan diberikan kesempatan bersinar atau justru Gyökeres yang masih kembali harus bekerja untuk teman-temannya? Gue sih melihat Gyökeres menjadi ketika dia masuk lalu posisinya ditaruh seperti itu, fungsinya ditaruh seperti itu, ya gue nggak ngelihat dia sebagai goal getter utama dari Arsenal gitu. Dia memang evolve dalam gameplaynya Arsenal gitu. Gimana yang dimau sama Arteta yang gue selalu bilang, dia menarik pemain belakang, dia ngebuka ruang, dia selalu bisa ikut turun ke bawah, masuk ke depan juga punya speed yang cukup bagus. Atribut-atribut itu akan dimanfaatkan oleh Arteta tetap aja untuk mencari gol-gol dari second line. Itu yang menjadi kekuatan utama Arsenal menurut gue dengan masuknya Gyökeres, bukan sebagai pemain yang dibebankan untuk mencetak banyak gol. Mungkin ketika datang harapannya adalah seperti itu, ekspektasi publik adalah seperti itu dengan begitu banyaknya gol yang dia ciptakan bersama Sporting gitu. Tapi ketika tampil di Arsenal, fungsinya berbeda nih. Walaupun di beberapa games dia bisa menunjukin kualitasnya untuk mencetak gol. Ya lawan Leeds ya yang paling kelihatan gitu. Walaupun ya di saat itu Leeds belum banyak memberikan ujian gitu. Tapi ya at least ketika lo dapat kesempatan lo bisa mencetak gol. Itu yang menurut gua peran dari Gyökeres di Arsenal sekarang gitu. Jadi ya selama lu akan dimainkan seperti itu, ya gue nggak akan lihat banyak gol datang dari dia, kecuali dia dikasih kepercayaan untuk nyetak penalti seperti yang kemarin juga dilakukan lawan Leeds kan dia juga penalti juga salah satunya. Jadi ya perannya sebatas itu gitu. Untuk bicara fluidity, ya gue tetap rely on pemain-pemain yang selama ini ngasih gimana ketika mereka bisa ngegas. Ya Merino tetap ada di situ, walaupun kita tahu dia bukan pemain ujung tombak, tapi fungsinya dia kok bisa melebihi pemain-pemain ujung tombak gitu, terutama dalam terima bola, positioning dalam kotak penalti. Justru gue ngelihat positioning dari Merino yang diminta oleh Arteta adalah justru untuk presence lo di kotak penalti bisa menghasilkan gol gitu. Lo akan diumpan, lo akan di feed, posisi lo udah harus enak ketika para pemain akan mengirim lo umpan. Gue rasa fluidity yang dimau oleh Arteta justru bukannya si Gyökeres yang menjadi bagian dari itu. Cuman kan kita bicara festive period pasti harus ada rotasi dong gitu kan. Siapa aja yang harus dimainkan, siapa yang aja lo perlukan untuk berada dalam 90% ke atas dalam kondisi fitnessnya, sehingga rotasi itu akan tetap terjadi. Tapi kalau di laga-laga penting, gue tetap melihat ya Merino sih sebagai salah satu elemen karena dia bisa memberikan something di lini tengahnya. Ketika lo butuh bantuan di lini tengahnya, dia kan enak untuk menjadi pemantul dibandingkan ketika Gyökeres yang ada di situ. Ya rotasi itu menarik nih, karena kemarin juga kan Odegaard main 85 plus minutes, kemudian dia digantikan Merino hanya tipis waktu bermainnya, tapi kan kembali festive period dengan rapatnya jadwal ini, lo puas nggak dengan apa yang ditawarkan dari kombinasi kemarin atau justru lo melihat siapa yang harusnya nanti menjadi starter di midfield utama dari Arsenal untuk next game-nya? Iya, gue masih sama seperti minggu lalu, gue masih konsisten bahwa Arsenal belum bermain seperti mereka punya striker. Mereka nggak tahu cara punya striker itu seperti apa. Lo percuma punya striker yang bisa memakan space yang sangat baik. Terlalu lama nggak ada striker soalnya. Iya betul, itu bukan banter, itu gue setuju banget, bener. Jadi mereka terbiasa bermain tanpa seorang real number 9, false 9 mungkin.
orang yang bukan striker dipaksakan jadi striker mungkin. Itu make sense banget dari Itu Mas Aryo tadi. bawaan dari Mikel Arteta. di Man City nggak dulu? Karena kan Bisa jadi, sebelum bisa jadi. Pep Yes. juga tampil without Iya. the striker yang di Post bilang Aguero nomor ya. 9 gitu Post kan. Aguero Post Aguero. sebelum Haaland. Setuju gua. Ya, apakah itu yang sekarang masih Mungkin. terbawa sedangkan bosnya nih si Pep udah bisa Move on. Dengan cara Ya, striker. tapi Mikel masih Masih mencoba bermain dengan- seperti ya. itu dia. Jadi buat gua kalau gua sedikit berbeda dengan Mas Hero, gua tidak rely on ini salah Gyökeresnya bermain seperti itu gitu. Tapi emang secara tim Arsenal tidak mengutilize permainan yang bisa memaksimalkan peran dari Gyökeres. Lu ngapain lu punya striker kayak Gyökeres tapi Saka masih main ke atas, Martinelli masih main ke atas baru crossing. Kalau main kayak begitu, Merino jauh lebih bagus dibandingkan Gyökeres. Merino jauh lebih bagus. Apalagi tadi Mas Hero jelaskan dia punya atribut yang bisa membantu pertahanan, membantu lini tengah juga. Itu lebih bagus mendingan Merino yang mainin. Cuman lu sangat sayang lu punya striker sebagus Gyökeres tapi masih bermain seperti ini. Odegaard udah nggak bisa. Bukan gua nggak suka sama Odegaard, dia kapten Arsenal saat ini, gua harus apresiasi. Cuman Odegaard dan Saka dalam beberapa game terakhir ini menjadi justru kelemahan dari Arsenal. Bahwa Madueke, gue harus bilang ini memberikan justru opsi yang lebih baik, kecepatan, bantuan dari tengah bersama Eze lebih enak gitu, dan Eze pun sangat cepat mengalirkan bola kepada Gyökeres. Jadi buat gue, Trossard, Eze, Madueke di next game di Liga, kalau di League Cup karena emang itu pilihan keempat, paling pentingnya. Jadi gue nggak begitu pentingin, tapi di next game kalau nggak salah Brighton ini harus menjadi starter. Harus menjadi kunci bahwa di tengah udah Declan Rice sama Zubi udah nggak mungkin terganti. Tapi Odegaard ini masalahnya jangan sampai peluang Arsenal menjadi pemuncak klasemen di awal tahun ini ke dragging gara-gara lamanya Odegaard mengalirkan bola gitu. Kemarin gue dibilang jelek juga enggak Odegaard, cuman lambat mengalirkan bola ke depan, yes. Apakah Gyökeres nggak pernah running behind? Running behind, cuman kalau dia nggak dapat aliran bola, gimana juga ceritanya, repot. Gitu. Jadi buat gua siapa yang harus disalahkan nggak ada juga, cuman ada pemain lain yang lebih bisa mengutilize permainannya Gyökeres, tapi sayangnya di bench. Ya, Sabto, apa yang harus dilakukan berbeda oleh Mikel kalau lu pakai topinya Mikel Arteta nih? Last couple of seasons on top di Christmas, tapi untuk menuju ke finish line dengan konsep dari Mikel as a coach, ini nggak bisa membawa Arsenal melewati garis finish itu. Apa yang harus dilakukan berbeda? Kalau gue sih dalam musim terakhir dan terutama di musim ini kan gue selalu bilang unsur kedewasaan Arteta itu kan yang menjadi highlight gue ketika gue melihat Arteta di last couple of months lah ya, bisa dibilang seperti itu. Gimana dia bisa secara pelan-pelan untuk bisa membuat timnya nggak kehabisan bensin di paruh musim. Kita melihat mereka keteteran seperti yang kita bilang 4 musim terakhir mereka ada di posisi ini tapi selalu kehilangan gelar di ujungnya adalah karena mereka kehabisan bensin di last sprint of the season. Sementara sekarang dengan beberapa kali mereka coba untuk rotasi, entah itu yang diharuskan seperti ada di lini belakang, tapi tengah ke depan ini kan selalu dilakukan rotasi nih oleh Arteta. Oke, hasilnya nggak semuanya betul-betul tampil bagus seperti Arsenal di awal musim ketika mereka bisa menggelontorkan banyak gol ketika mereka tampil dengan komposisi seperti itu gitu. Sekarang coba sedikit dirotasi, Odegaard diberikan kesempatan lebih sekarang, walaupun gue seperti Aldi bilang gue lebih suka ketika yang main di tengah adalah Eze, sementara di kanan juga Madueke dengan tusukan-tusukan mereka ke dalam yang bisa dengan cepat menghadirkan intimidasi terhadap lawan. Itu kan yang dihadirkan oleh Eze dan juga oleh Madueke. Kiri? Gitu. Di kiri ya Trossard ada sedikit balance karena dia udah nyetel banget tuh ketika sama Calafiori ada di posisi itu gitu. Benar. Sementara Martinelli dia juga breed yang berbeda juga dibandingkan Odegaard gitu. Ketika lo mainin dia, lu kan selalu bisa menghadirkan tusukan terus itu kadang-kadang diperlukan juga oleh Arsenal untuk bisa win the games dari awal gitu, ataupun dia bisa menciptakan gol di awal-awal gitu. Tapi kita juga ngelihat sosok Martinelli yang ketika coming from the bench juga akhirnya bisa menjadi pembeda. Ketika decision makingnya semakin tajam belakangan juga masuk juga bisa menghasilkan gol, itu diperlukan juga untuk bisa kill the game gitu. Jadi ya gua ngelihat memirit-mirit pemain, mulai menggantikan pemain di menit-menit tertentu, itu sudah coba dilakukan Arteta untuk tidak kehabisan bensin di akhir musim gitu.
rotasi yang dia lakukan tuh untuk menjaga skuadnya tuh tetap bugar. Itu yang gue lihat sebagai kedewasaan yang ditunjukkan oleh Arteta. Cuman kan ya harus kita lihat di mana kemarin-kemarin rotasinya itu banyak membuat mereka kehilangan poin, tapi kali ini kan enggak. Dengan rotasi itu gamenya tidak berjalan sesuai yang diinginkan oleh fans mungkin, tapi hasil akhirnya mereka tetap dapat 3 poin. Itu kan yang Arteta mau. Beda nih Ya, ada sisi bedanya dari sisi positifnya. Cuman ya tetap aja ketika lu nanti overthinking apa enggak nih? Begitu City makin dekat, lu menghadirkan perubahan yang tidak perlu. Nah, itu yang nanti harus kita lihat masih bisa nggak nih dia untuk bisa ngatur City squad. bakal konsisten sampai akhir musim. Bakal menang terus. City. Bakal konsisten gue bilang. Bakal menang terus sampai akhir musim. Ya nggak menang terus juga, tapi at least konsisten lah. At least menjaga gapnya tuh nggak lebih dari 3 poin lah dari Arsenal tuh. Bakal ke Anfield kan City? Kalah kan? Emang Arsenal nggak bisa kalah? Arsenal nggak ke Anfield dong? Ya enggak, maksudnya dengan Oh tim lain iya, nggak kalah. matchesnya. itu gua rasa City akan kepleset di Anfield. Itu menjadi ya, who knows. Oke, Lo bicara tentang lo ketemu Aston Villa lagi emang bakal menang. Emirates, menang yuk. Menang, enak aja. Gue mau nyambung tuh. Iya kan?